ya. Yeah. Yeah. Mungkin tahun 2002, tahun ini mudah-mudahan akhir. Insya Allah Pak, untuk unggul. Insya Allah mudah-mudahan. Nanti kalau Institusinya udah unggul. mudah-mudahan. Saingannya sama ini Pak, nanti kualat sama UI Pak. Iya. Sekarang udah bukan zamannya lagi sih ya. Harus Yeah. PTN yang lebih harus PTN yang lebih dulu. Yeah. Jadi duluan Malang ya sama Udinus ya. Oh iya, Malang jauh lebih lama Pak. Iya, iya. Ini Malang, UI, yang barangkali yang bersamaan kami, terus tepatnya Bapak, kemudian Unsri. Oh, Unsri ya. 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 Unsri. Untuk APT-nya unggul apa A ya Udinus kemarin Pak? Sudah unggul ya? Sudah Oh unggul, sudah ya. sudah. Waduh, selamat ini luar biasa. Ya, Bismillah Pak, jalan bareng. Iya, luar biasa itu anunya. PTS yang luar biasa yang bisa unggul. Pas Acil ke atas saya suruh ngambil. Assalamualaikum Pak, mohon izin. Sepertinya sudah bisa dimulai Pak ya. Oke, monggo. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara saya perlu menginformasikan mohon untuk posisi videonya di on-kan dan posisi audionya di off-kan. Mohon juga untuk bisa merename nama Bapak Ibu dengan format nama instansi _ nama peserta. Supaya bisa terlihat ya Bapak Ibu perwakilan-perwakilan. Baik Bapak Ibu, kita memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Dr. Agus Sukaca MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Ghazali MH MKes PhD. Yang kami hormati para pimpinan program studi di lingkup Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang kami hormati tamu undangan, perwakilan dari Persakmi, Hakli, EHSA Indonesia, DLH, Dinas Kesehatan, BNN, BKKBN, Balai K3, Rumah Sakit, Puskesmas, dan alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Serta yang sama berbahagia, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berkesempatan hadir dalam acara workshop visi misi tujuan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat secara virtual. Bapak Ibu yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Kamis 1 April 2021, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama insya Allah dapat mengikuti acara workshop PMTS FKM UMKT secara virtual. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti insya Allah. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera dan juga bersama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Mohon Mbak Riri bisa disiapkan.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan acara, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Wahid Henry SPDI. Kepada beliau disilahkan. Maaf suaranya Pak Ahmad. Suaranya belum masuk, Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Wahid Henry SPDI. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Ghazali MH MKes PhD. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan Pembina Harian UMKT, Bapak Dr. Agus Kaca. Yang saya hormati Bapak Ketua EHSA, Pak Slamet Isworo. Terima kasih atas rawuhnya, Pak. Bapak Pimpinan OP IATMI Hakli atau yang mewakili, yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan institusi pengguna lulusan UMKT, para expert atau ahli di bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa secara maya di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu itu semua atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu patut kita syukuri di tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hingga siang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti acara workshop penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebagaimana kita ketahui, Fakultas Kesehatan Masyarakat ini adalah fakultas baru yang baru secara resmi berjalan mulai Januari yang lalu, mulai 2 Januari 2021 yang lalu, dan fakultas ini adalah fakultas hasil pemekaran dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi yang sudah berjalan sejak berdirinya UMKT. Nah, sebagai fakultas baru yang di dalamnya secara substansi ada penyempitan bidang ya, dari tadinya ada Kesmas, Kesling, keperawatan, dan juga farmasi ya, dan kemudian dimekarkan menjadi 3 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini ya, tentu sudah menjadi suatu keharusan untuk kita melakukan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran fakultas yang secara substansi sudah mengalami perubahan. Memang sebelumnya telah ada visi, misi, tujuan, sasaran dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi dengan lingkup bidang yang lebih luas ya, tapi dengan adanya spesifikasi sekarang ini ya, tentu kita harus menerjemahkan juga di dalam visi, misi, tujuan, sasaran yang lebih spesifik ya, tentu dengan mengupdate ya berbagai perkembangan yang ada, tetapi tentu tidak terlepas dari visi misi universitas yang sudah dicanangkan. Visi misi universitas bagaimana kita tahu untuk periode 2017-2037 adalah menjadi universitas yang islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi positif terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Jadi visi itulah yang selanjutnya harus di-breakdown ke dalam visi fakultas, kemudian disertai dengan misi, tujuan, sasaran ya, dan kemudian selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan, mulai dari perencanaan ya, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, baik itu rencana induk pengembangan 20 tahunan, kemudian rencana strategis 5 tahunan, dan juga rencana operasional tahunan. Nah, hari ini insya Allah kita akan
bersama-sama melakukan satu step di dalam penyusunan visi misi fakultas, di mana pada kesempatan hari ini kita undang berbagai pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, baik internal maupun eksternal, baik pihak yang terlibat secara langsung, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dosen, tendik, mahasiswa, ya, ataupun pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, terkait secara tidak langsung, organisasi profesi, para expert, pengguna lulusan, kemudian lulusan, ya, dan sebagainya. Yang tentu kita harapkan dari para pihak ini adalah adanya masukan di dalam kami menyusun visi misi tujuan sasaran dari Fakultas Kesehatan dan Farmasi. Tentu masukan itu sangat-sangat kita harapkan, dan nantinya masukan itu akan menjadi pertimbangan bagi tim penyusun, bagi tim perumus untuk selanjutnya melakukan proses selanjutnya, yaitu penyusunan atau perumusan secara final dokumen visi misi tujuan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang pada akhirnya kita ajukan kepada Pak Rektor untuk dapat ditetapkan menjadi visi misi tujuan sasaran dari FKM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua pihak yang sudah berkenan bergabung di dalam Zoom meeting ini, dan selanjutnya kami berharap sekali lagi masukan-masukannya, kontribusinya di dalam kami mengembangkan visi misi tujuan sasaran dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMKT ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ghazali MH, MKes PhD yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pembina Harian UMKT, Bapak Dr. Agus Sukaca MKes. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, dan para hadirin di Zoom, rahimakumullah. Saya kira atas nama PPH, saya menyambut baik workshop visi misi ini. Ya. Mudah-mudahan dengan workshop ini nanti bisa dirumuskan visi yang menggambarkan apa yang kita mau raih ke depan dan bagaimana kita menyusuri jalan untuk mewujudkan visi tersebut dengan rumusan misi kita. Nah, setidaknya ada 4 fungsi yang perlu dijabarkan di dalam visi misi ini. Yang pertama adalah tentang fungsi kependidikan kita, bagaimana kita mendidik mahasiswa dan lain sebagainya menjadi seperti apa. Yang kedua adalah fungsi keilmuan kita, apa target sasaran di bidang keilmuan, dan kemudian yang ketiga di bidang pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah mengemban fungsi dakwah. Saya kira ini nanti perlu dielaborasi lebih lanjut di dalam perumusan visi misi sehingga lebih memantapkan bagaimana yang akan kita wujudkan dan bagaimana cara kita mewujudkan. Mudah-mudahan ya workshop ini efektif dan kita bisa mendapatkan yang terbaik.
selamat berworkshop. Ya. Terima kasih atas semua yang berpartisipasi untuk suksesnya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Sukaca MKes atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama mengikuti acara workshop visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang akan dipandu oleh Bapak Kresna Febrianto SKM MPH, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk itu, acara sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Kresna. Silahkan Bapak Kresna diambil alih. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya, Kresna Febrianto, mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat yang akan memandu jalannya workshop kita mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada hari ini. Untuk kesempatan berikutnya, baik akan saya sampaikan bahwasanya akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama akan ada presentasi terkait visi, misi, tujuan, sasaran dari FKM UMKT sendiri, dan berikutnya adalah sesi kedua, yaitu masukan. Maka kami mohon kepada seluruh undangan untuk memberikan masukan terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah kami rumuskan sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada tim penyusun visi, misi, tujuan, sasaran untuk mempresentasikan terkait VMTS yang telah dirumuskan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di room meeting untuk room workshop visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Adapun nanti akan kami paparkan rumusan yang telah kami susun terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran. Oke, Mbak Riri sudah bisa saya ini ya. Berikut dari visi misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah kami rumuskan beberapa bulan yang lalu, dan ini sebagai tindak lanjut dari hasil perumusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini adalah pada tahun ke-7, jadi fakultas yang Islami berbasis masih bidang kesehatan masyarakat global dan berperan aktif dalam penyelesaian. Ini dari visi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sementara dalam hasil rumusan misi Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita bagi menjadi 4 misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi masyarakat yang Islami, berwawasan global, berbasis teknologi informasi, dan berperan aktif dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Kemudian yang kedua, misinya adalah mengembangkan dan mendiseminasikan riset di bidang kesehatan masyarakat yang berwawasan global pada penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.
Nah, sementara untuk yang misi ketiga. Nah, ketiga adalah menerapkan IPTEX di bidang kesehatan masyarakat yang berwawasan global sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam upaya penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Misi keempat, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka membangun jejaring di bidang kesehatan masyarakat secara global. Nah, ini 4 misi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun untuk tujuan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri, kami breakdown menjadi 4. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan tenaga kerja kesehatan masyarakat yang islami, berkarakter, berwawasan, berkemajuan, dan mampu menerapkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Tujuan yang kedua, menghasilkan produk IPTEX kesehatan masyarakat yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menghasilkan pengabdian masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan lingkungan. Tujuan keempat, menghasilkan kerjasama catur dharma perguruan tinggi yang produktif dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Nah, ini tujuan dari misi di dalam tujuan kami berikan menjadi 4. Kemudian dari sasaran, dari visi misi tujuan ini kita berikan kembali di sasaran. Ini ada 8 poin yang kita sampaikan. Yang pertama adalah peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan. Kemudian yang kedua, pengintegrasian al-Islam kemuhammadiyahan ke dalam seluruh aspek kehidupan kampus di lingkungan fakultas, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian yang ketiga, penguatan dan pengembangan kelembagaan serta sistem tata kelola kampus berbasis teknologi informasi di lingkup fakultas. Kemudian sasaran keempat, pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan. Yang kelima, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang keenam, optimalisasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang diprioritaskan pada upaya mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Poin ketujuh, peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah. Dan yang ke-8 adalah peningkatan kerjasama nasional maupun internasional. Nah, visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Fakultas Kesehatan Masyarakat telah kami paparkan, Bapak Ibu, dan untuk itu nanti kami mohon masukan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Mungkin itu saja moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hansen yang telah menyampaikan terkait rumusan visi misi, tujuan serta sasaran dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwasanya untuk perumusan visi misi ini telah kami laksanakan, telah kami lakukan beberapa bulan lalu. Kemudian kami mengadakan workshop ini dengan tujuan dan harapan Bapak Ibu baik dari eksternal maupun internal UMKT dapat memberikan masukan serta tambahan terkait visi misi yang telah kami rumuskan. Oke, untuk selanjutnya akan kami buka untuk apabila ada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan. Pada kesempatan pertama kami persilahkan eksternal terlebih dahulu apabila dari stakeholder, baik itu organisasi profesi, pengguna lulusan, serta alumni. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ingin diberikan masukan kepada kami persilahkan. Dari Pak Slamet mungkin atau Pak Ahmad Mustafa ingin memberi tambahan atau masukan, Pak? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Slamet Isworo.
Saat ini saya menjabat jadi Ketua Umum ESA. Gitu ya. Kalau saya lihat dari ya, kalau dilihat dari apa visi misinya cukup baik, tapi di situ kan ada apa sangat menonjolkan setiap belakangnya itu lingkungan gitu ya kelihatannya. Kalau saya lihat, tidak lihat ya. Jadi barangkali gini, gini Pak, di kami di kesehatan lingkungan itu kan eh, saya hanya berpikir bahwa kita itu berpijak di dua departemen, jadi Kemenkes dan KLHK. Nah, karena di UMKT itu banyak banget lingkungannya, makanya saya bicara dulu di kesehatan lingkungan itu seperti itu. Nah, sehingga outcome-nya itu lulusannya itu bukan hanya di kesehatan gitu. Jadi kemungkinan akan dikembangkan ke pengembangannya ke dinas lingkungan hidup. Barangkali ada stakeholder dari dinas lingkungan dan beberapa lulusan kami itu masuknya ke dinas lingkungan hidup. Ya, barangkali itu Pak Hansen. Jadi mungkin kita membuat roadmap, roadmapnya itu outcome-nya apa gitu ya. Kalau misalnya kesehatan lingkungan, kalau Kesmas mungkin ada berapa outcome-nya apa, apakah jadi apa gitu. Kalau tempat kita kan di kesehatan lingkungan itu kan ada 3 ya Pak Hansen. Jadi seorang mikrobiolog, sanitarian, dan entomolog lingkungan. Nah kemudian didukung oleh, barangkali itu didukung oleh lab untuk pengembangan penelitian. Labnya mungkin labnya mikrobiologi, sanitasi, dan lingkungan tidak perlu melebar saya pikir ya. Karena setelah itu, nah baru diarahkan. Kalau di tempat kami di ESA sendiri sudah mulai mengembangkan ada rencana akan membentuk suatu profesi kan, profesinya yang siap itu analisis dampak lingkungan gitu ya. Jadi mungkin akan ke arah situ Pak Dekan. Jadi karena di Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusun AMDAL itu orang kesehatan lingkungan tuh nggak ada. Gitu. Saya lihat ke orang nggak ada orang kesehatan lingkungan, yang ngisi itu bukan orang-orang kesehatan lingkungan. Penyusunan KLHS pun nggak ada orang kesehatan lingkungan. Barangkali begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai bahwa orang kesehatan lingkungan dilibatkan dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis ya. Kemudian jadi tim teknis di beberapa proyek gitu. Barangkali itu Pak Hansen, jadi untuk kesehatan lingkungan barangkali itu didukung untuk outcome-nya apa gitu. Kan seorang sarjana kesehatan lingkungan itu bukan hanya sanitarian, gitu. Kan bisa kemana saja gitu, ke HSE. Kemarin juga ini Pak Hansen sedikit mengendal Freeport gitu ya. Maksud saya barangkali sebagian diarahkan ke sana sehingga tidak hanya kita terpaku pada sanitasi. Memang dulunya memang dididik untuk menjadi sanitasi, tapi kan dengan berkembangnya ilmu, apalagi Pak Hansen di sini kelihatannya IT-nya kuat ya. Kalau IT-nya kuat berarti kan ciri khas kesehatan itu IT-nya harus muncul gitu ya. Misalnya saya kemarin sempat ditanya oleh salah satu dosen tamu dari luar, kalau IT itu apa kalau di kesehatan gitu. Akhirnya setelah saya komparasi mereka sampai ke forensik ya, forensik maksudnya ke kekerabatan gitu, bisa biologi molekuler yang dikuatkan gitu. Saya berusaha untuk oh iya, saya sempat bicara dengan teman-teman ESA, ya memang kita harus mengarah ke sana, bukan hanya di sanitasi gitu kan. Kemudian pemetaan Pak Hansen, barangkali Pak pemetaan itu kalau di lingkungan, dinas lingkungan hidup itu pemetaan itu adalah satu jabatan fungsional seorang sarjana kesehatan lingkungan. Sebagai informasi ada mahasiswa saya yang masuk ke dinas lingkungan hidup Pangkalbun ya Pak ya, Pangkalbun gitu. Nah jabatan fungsional itu adalah analis kualitas lingkungan hidup dan KLHS pada bidang inventarisasi. Nah itu juga saya nggak tahu. Maksud saya ya barangkali itu bisa menjadi outcome Pak. Jadi outcome-nya lulusan sarjana kesehatan yang saya tahu gitu kan. Karena di saya kan dari ESA, jadi yang saya handle mungkin hanya kesehatan lingkungan. Gitu. Jadi saya hanya punya
punya cita-cita bahwa seorang sarjana kesehatan lingkungan di bidang environmental health itu melebar, gitu. Melebar bukan hanya di kesehatan, di dinas kesehatan. Barangkali itu masukannya Pak, mudah-mudahan karena saya membaca visi dan misinya belakangnya lingkungan, IT gitu. Jadi barangkali itu yang di dalamnya itu perlu ada kemampuan atau kompetensi pemetaan untuk seorang sarjana kesehatan. Saingannya kan paling sama planologi ya Pak ya. Planologi, kemudian tata teknik lingkungan gitu. Nah, kita makanya kita harus ya gimana lagi, kita yang masuk ke situ harus punya kompetensi itu Pak Hansen. Barangkali itu Pak Hansen. Terima kasih Pak Dekan, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Isworo. Terima kasih Pak Slamet Isworo atas masukannya. Monggo Pak Hansen, apakah ingin ditambahkan, ditanggapi? Baik, terima kasih atas masukannya Pak Is. Nanti kita tampung semua, nanti baik dari eksternal maupun internal. Baru nanti kita akan merapatkan kembali dengan tim terkait masukan baik dari pihak eksternal maupun internal. Oke, saya kembalikan moderator. Oke, baik. Pak Go, mungkin barangkali apakah ada ingin ditanggapi? Ya, saya kira masukan yang bagus ya, yang perlu menjadi pertimbangan nanti bagi tim penyusun ini ya, untuk dapat diakomodir ya di dalam rumusan visi misi dari UMKM. Ya, terima kasih kepada Pak Slamet Isworo atas masukannya yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Melanjutkan Pak Agus Sukaca, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak, diberikan masukan terkait visi misi, tujuan serta sasaran dari FKM UMKT ini Pak? Monggo silakan. Pak Agus Sukaca. Kita lanjutkan terlebih dahulu pada Pak Ahmad Musafa. Mungkin apakah ada ingin disampaikan Pak? Silakan lanjut aja ya. Ya, oke Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya setuju dengan Bapak Isworo tentang adanya mungkin sedikit perubahan dari pada visi misi di poin tujuan, karena yang saya perhatikan bahwa di UMKT ini kan kesmasnya ada beberapa output ya, tidak hanya satu lingkungan saja, tapi ada beberapa output promkes dan misalkan EPI dan lainnya. Dan sedikit masukannya, mungkin seharusnya tujuan ini akan agak lebih global, di mana bahwa output itu bisa mengakomodir dari sisi EPIT-nya, promkesnya maupun lingkungannya. Jadi memang penulisan lingkungan di sini nanti akan menjurus bahwa output-nya dari UMKT akan cenderung kepada lingkungan saja, tidak dengan yang minat yang lainnya. Jadi menurut saya lebih diglobalkan saja. Nah, kemudian kalau mau didetailkan, itu baru didetailkan mungkin per tujuan khususnya, mungkin di situ ada minat lingkungan akan diperdalam di lingkungan lagi, minat EPIT akan diperdalam di EPIT lagi. Terus mungkin sedikit masukan untuk yang misalkan berperan nyata atau gimana dalam pemecahan kesehatan masyarakat, sebagai contoh misalkan. Jadi tidak usah ada lingkungannya, tapi berperan nyata misalkan dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat itu kan berarti kan sudah bisa dari sisi lingkungannya bisa, dari sisi promkesnya juga bisa. Jadi lebih dengan kata yang satu kata itu bisa mengakomodir dari minat-minat yang ada nantinya di Mohon maaf, Pak, mungkin suaranya bisa terlebih dulu.
Terus mungkin bisa bantu kami untuk menjelaskan untuk ya. Terima kasih. Monggo Pak, silakan dilanjutkan Pak Ahmad. Halo. Tadi, jadi maaf tadi kurang jelas. Iya Pak, tadi sudah sampai kepada poin berperan nyata dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat Pak. Ya, mungkin itu, mungkin satu hal lagi mungkin terkait dengan misalkan jejaring kemitraan itu mungkin itu kan belum ada kayaknya di tujuan situ. Jadi kemitraan itu mungkin yang diharapkan nanti dari output kesmasnya itu akan rencananya akan diakomodir kemana, itu mungkin juga perlu misalkan penguatan jejaring kemitraan dengan sektor terkait misalkan di Kesmas. Jadi itu mungkin juga perlu disampaikan, mungkin poin masukan saja. Tujuannya tadi seandainya Kesmas ini outputnya mau kemana, itu bisa diakomodir. Misalkan tadi mungkin dari Pak Isworo, dari Esa, satu kali presentasi mengenai kegiatan-kegiatan. Jadi itu adalah bagian dari kemitraannya mungkin. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Mustafa atas masukannya. Kemudian kita lanjutkan mungkin dari stakeholder pengguna alumni perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, atau mungkin dari ada Puskesmas Harapan Baru yang ingin memberi tambahan atau masukan terkait workshop VMTS kami ini. Oke, baik. Ya, silakan. Mohon izin Bapak, kan kalau saya memberikan masukan bahwa ciri khasnya FKM itu kan keciriannya IT ya. Keciriannya itu IT dan apa Pak Hansen tadi? Kan kalau tidak salah berbasis IT dan informasi Pak. Iya kan, IT teknik informasi gitu. Jadi mungkin harus linier gitu, kemana-mana pun ya IT gitu. Maksudnya EPIT-nya IT-nya harus kuat. Kemudian keslingnya IT-nya juga harus kuat. Jadi dijabarkan ke sana biar tidak harus masuk gitu. Dan tadi pengabdian masyarakatnya basisnya sosial kan dia. Kalau tidak salah berbasis sosial dan penyelesaian kemiskinan dan sebagainya. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu. Tapi memang berarti pengabdiannya harus linear di situ gitu ya. Jadi menurut saya itu menyempit. Kalau misalnya penyelesaian pengabdian masyarakat yang misalnya yang lain kan berarti kan tidak masuk skupnya itu. Ya kalau kan sekarang kalau memang spesifik itu memang lebih baik ya. Semuanya itu spesifik gitu. Jadi kayak misalnya OMKT berbasis teknologi informasi, berarti segala sesuatunya harus begitu. Tadi saya bicarakan bahwa kalau teknik informasi, kalau IT-nya kuat, berarti pemetaan minimal harus kuat. Ya, jadi kalau misalnya bisa membuat peta yang standarnya seperti ini gitu dengan menggunakan JIS gitu dan sebagainya gitu. Barangkali itu Pak. Jadi kalau memang visi dan misinya IT, ya berarti ke semua prodi dari Promkes dan segala macamnya itu basisnya IT gitu. Barangkali itu Pak untuk supaya linear. Masukannya seperti itu Pak. Yes. Baik Bapak. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Selamat, Pak Selamat Suara. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya kepada organisasi profesi perwakilan dari Hakli, IAKMI, dan juga Persakmi. Monggo jika ada yang ingin disampaikan atau diberikan masukan terkait visi misi tujuan serta sasaran.
silakan Ibu Marjan, Pak Purwo, serta Ibu Lia. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih. Izin bisa masuk? Monggo Bu, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kresna. Yang terhormat Pak Gujali, kemudian Pak Agus Sukaca, Pak Slamet Isworo, juga teman-teman yang lainnya. Saya dari Hakli, Kalimantan Timur. Ya, ini sebenarnya sama dengan Esa tadi, Pak ya. Cuman mungkin nanti tadi sangat setuju dengan Pak Slamet. Jadi memang sebenarnya untuk profesi kesehatan lingkungan itu ada 3 bidang ya, mikrobiolog, sanitarian, dan entomolog. Dan ini memang salah satu Pak rencana dari Hakli sendiri juga nanti akan membentuk LSP khusus untuk profesi, sehingga para alumni kesehatan lingkungan itu nanti bisa secara internal nanti akan mengikuti sertifikasi profesi di Kesling sendiri. Seperti itu. Jadi tadi mungkin saya menambahkan, jadi memang selain mikrobiolog yang harus didukung dengan laboratorium, kemudian entomolog juga mungkin ini diperkuat laboratorium ya, karena terus terang juga mungkin, ya saya juga di sini sih Pak, jadi selain dari Hakli juga di UMKT, ya orang dalam lah ibaratnya. Jadi mungkin yang perlu diperkuat tadi, karena memang Kesling itu ya mestinya harus terampil ya, tadi seperti mikrobiolog dan entomolog, kemudian sanitarian, juga karena kita ada S1 dan D3 yang harapannya memang benar-benar menghasilkan tenaga yang profesional siap digunakan. Karena nanti akan disertifikasi seperti itu. Kemudian yang tambahan tadi sedikit Pak, karena memang Kesling selain di kesehatan itu kita sebenarnya sangat luas. Ya mungkin di DLH boleh, kemudian Dinas Kebersihan, dan bahkan sekarang juga sesuai SKKNI itu harapannya nanti di pihak swasta. Jadi sektor swasta misalnya di perhotelan, kemudian juga nanti mungkin di perusahaan-perusahaan seperti catering, seperti itu. Jadi memang untuk apa tadi ya, mungkin tujuannya, ya oke lah, mungkin kalau lingkungan sendiri ya, lingkungan yang berbasis IT mungkin terlalu luas ya lingkungannya sendiri. Memang lingkungan itu termasuk lingkungan hidup sebenarnya. Jadi nanti di dalamnya mungkin tadi seperti saran Pak Isworo mungkin itu tadi seperti misalnya mapping yang itu juga memang harus berbasis IT, kemudian harapannya tenaga-tenaga lapangan itu juga mungkin nanti dibekali dengan yang IT, misalnya seperti yang sanitarian yang rencananya juga nanti ada 1 desa 1 sanitarian. Nah ini juga bisa IT, sehingga mereka pada saat misalnya laporan atau misalnya mendeteksi kasus di lapangan itu kan nggak mesti harus bolak-balik gitu. Jadi memang sudah ada sistem yang bisa maksudnya bisa mendeteksi, oh ini ternyata ada masalah wabah atau misalnya ada masalah kesehatan lingkungan, mereka bisa mengidentifikasi dengan menggunakan sistem tadi. Itu mungkin yang bisa ditambahkan satu di dalam tujuan tadi, mungkin bisa lebih lebih spesifik, sehingga memang untuk tenaga kesehatan lingkungan itu yang berbasis IT. Ya mungkin itu dari saya sarannya, karena memang sekarang kan semuanya ya apa-apa itu semua berbasis IT. Jadi dengan menggunakan Android ya mungkin misalnya tenaga untuk IKL gitu. Jadi dia hanya dengan menggunakan IT itu udah bisa, oh ini hasil IKL-nya misalnya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin karena memang harapannya tenaga lapangan tadi semuanya sudah berbasis IT. Ini mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu di salah satu tujuan visi misi Kesmas. Terima kasih Mas Kresna dari saya atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marjan mewakili dari Hakli dan juga internal FKN sendiri Bu ya.
Oke, selanjutnya kemudian apakah Bapak Ibu lain ada yang ingin berkenan untuk memberikan masukan dan juga tambahan? Atau dari Pak Hansen mungkin ada yang ingin ditanggapi seperti apa? Mungkin dari pihak internal, masukan dari Ya, monggo silakan dari KM. Bapak Ibu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apabila ada yang ingin memberikan masukan, kami persilahkan. Sudah cukup nggih Bapak Ibu? Pak Hansen, Pak Tresna. Iya Pak, monggo Pak, silakan Pak, selamat. Barangkali ada masukan lagi di Fakultas Kesehatan. Kalau misalnya basic, karena kan saya tertarik karena basicnya IT ya. Kalau basicnya IT berarti barangkali salah satu kompetensinya membuat suatu sistem informasi kesehatan. Jadi kompetensi seorang lulusan dari FKM itu mempunyai kompetensi membuat sistem informasi sederhana barangkali itu ya. Jadi harus bisa itu karena kan basicnya IT ya. Kalau basicnya IT itu berarti ya pokoknya lari kemana IT aja, langkahnya ke sini ya IT. Barangkali itu. Jadi membuat sistem informasi kesehatan di puskesmas itu merupakan suatu keharusan. Nah, dengan seperti itu outcome-nya berarti kan mata kuliah IT-nya harus cukup padat gitu barangkali begitu. Alurnya barangkali begitu ya Pak Hansen ya Pak Dekan. Jadi supaya karena outcome-nya adalah A berarti harus berapa gitu ya. Nah, mungkin di Pak Hansen sudah, tapi saya barangkali mengingatkan karena basicnya itu IT ya berarti langkah apapun adalah IT. Berarti sistem informasi kesehatan juga IT gitu. Begitu Pak Hansen, Pak Tresna, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Hansen mungkin ada yang ditambahkan atau Bapak Ibu yang lain? Mungkin sedikit menambahkan. Ya, monggo Pak Ghazali silahkan. Ya, saya kira masukan yang sangat bagus ya untuk menerjemahkan lebih lebih operasional lagi ya dari sisi outcome dari fakultas ini ya. Mengingat memang di dalam visi universitas ya itu ada 3 kelompok yang menjadi visi penciri dari UMKT. Yang pertama adalah Islami, yang itu wajib diterjemahkan oleh semua prodi dalam bentuk mata kuliah 8 SKS. Al-Islam Kemuhammadiyahan sejumlah 8 SKS itu wajib. Kemudian yang kedua adalah visi IT, itu ada mata kuliah IT yang bobotnya juga cukup besar, yang wajib di semua program studi, itu ada 6 SKS. Ya, termasuk di dalamnya adalah mata kuliah pemrograman yang berbasis CMS tadi ya. Jadi ini link dengan usulan Pak Iswara tadi ya. Jadi memang mahasiswa UMKT seluruhnya setiap program studi yang ada di UMKT itu diberi muatan pemrograman IT dalam bentuk mata kuliah pemrograman yang berbasis CMS ya. Yang ini juga memang harus bisa diterjemahkan di lingkup FKM ini ya. Misalnya tadi ya dalam hal pemrograman sederhana untuk kesehatan lingkungan, untuk kesehatan masyarakat ya. Ini memang sampai ke situ ya saya kira penerjemahan dari visi universitas ini yang harus kita lakukan ya. Sehingga nanti bisa muncul mungkin mata kuliah fakultas, mata kuliah fakultas yang berupa pemrograman kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan misalnya ya. Saya kira itu baik sekali. Terus yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah sesuai visi universitas ya, yaitu berkontribusi positif terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. Ini memang menjadi visi universitas ya, yang juga wajib diberi ke dalam kurikulum setiap program studi yang ada di UMKT. Ini bobotnya juga 6 SKS ya. Ya, di dalamnya ada pengantar ilmu lingkungan, kemudian termasuk juga adalah e-business ya, e-business. Ini juga masuk di dalam e-business ini peririsan antara kelompok ini dengan kelompok IT ya. Itu saya kira juga menjadi menjadi bekal bagi anak-anak kita, bagi mahasiswa ya, untuk nanti bisa mencapai ya apa yang diharapkan di dalam profil lulusan itu.
Jadi saya kira ini link supaya nanti lebih operasional bisa diterjemahkan di dalam kurikulum ya. Saya kira memang perlu masuk nanti di dalam tujuan yang ada di dalam FKM ini, meskipun nanti bisa mungkin ditambahkan di item yang mana begitu dari tujuan ya. Kelompok tujuan itu secara umum memang membreakdown misinya ada 4 ya, yaitu Tridharma plus kerjasama ya. Maka tujuan kita juga ada 4 item itu, yaitu Tridharma plus kerjasama. Adapun visi AIK, misi AIK itu terintegrasi ke dalam seluruh misi dan tujuan itu, jadi mewarnai seluruh misi dan tujuan ya. AIK itu diharapkan masuk ke semua aspek itu. Jadi itu saya kira kemitraan tadi sudah ada di dalam misi, di dalam tujuan kita ya, kemudian di dalam sasaran ya, itu menjadi poin yang nomor 4 di dalam misi, di dalam tujuan ya, itu memang sesuatu yang menjadi highlight ya di UMKT, termasuk di fakultas-fakultas ya, terkait dengan kemitraan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya kira itu Mas Krisna ya, tambahan dari saya, sekaligus melingkat dengan masukan yang disampaikan Pak Isworo, Bu Marjan, dan juga Pak Musafa tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ghazali atas masukannya. Kemudian kita lanjutkan. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mungkin kita akan cukupkan. Oke, baik. Saya rasa sudah dari cukup. DLH ada juga itu. Iya. Dari DLH, dari Ikatan Alumni ya, ada Pak Wahid kayaknya. Ada datang Pak Wahid ya. Monggo Pak, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup atau Ketua IK UMKT, Pak Wahid, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Sukaja. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Ghazali, Bapak Ibu dosen, dan para tamu undangan. Pertama-tama mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, workshop ini bisa terlaksana dan kami dari Ikatan Alumni mendukung penuh kegiatan yang Pak Ghazali dan teman-teman Fakultas Kesehatan Masyarakat ini akan lakukan. Dan kami juga dari pihak alumni hanya ingin menguatkan saja pesan dari Pak Dekan tadi, bahwa bagaimana profil lulusan ini dibuat sedemikian rupa agar mereka bisa bersaing dalam tataran teknis untuk bersaing dalam kehidupan mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak mereka ke depan. Karena alumni ini ada sebagai forum komunikasi, kita akan berkomunikasi dengan teman-teman untuk menguatkan UMKT dan semua jajaran fakultas yang ada di bawahnya sehingga maju menjadi kebanggaan alumni. Untuk workshop kali ini Pak Dekan, saya ikut saja dan mendoakan supaya sukses. Mungkin dari teman-teman yang lebih teknis seperti DLH dan lain-lain mungkin harus diberi ruang yang lebih banyak untuk berbicara untuk masalah teknisnya. Mungkin itu Pak Dekan dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Terima kasih Pak Wahid. Kemudian kita lanjutkan dari Puskesmas Harapan Baru. Kita seperti saya lihat sekilas ada ya Ibu Siti Rahmah. Oke, kalau tidak ada masukan lagi, kemudian saya akan menyimpulkan dari hasil beberapa masukan Bapak Ibu yang telah kami terima bahwasanya untuk lebih menguatkan kembali terkait tujuan dan juga output daripada outcome daripada lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini untuk menyelesaikan masalah global, kemudian juga penguatan kemitraan,
sehingga nantinya akan di mana setiap lulusan dari mahasiswa FKM ini akan berkontribusi terkait bidang-bidangnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya kepada kami, tim dari penyusun visi misi tujuan serta sasaran. Kemudian nanti akan kami rumuskan kembali finalnya terkait visi misi tujuan serta sasaran daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian kami mohon maaf apabila selama penyampaian tadi apabila ingin kurang berkenan, kami mohon maaf baik itu lisan maupun perbuatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Dara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang terkait dengan 2 acara workshop pada hari ini ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi awal sampai saat ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan PMTS bisa ditindaklanjuti dan insya Allah semoga bisa terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita sepertinya sudah di penghujung acara. Kami segenap panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan workshop PMTS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan semoga kita tetap bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dekan. Terima kasih Pak Isworo. Terima kasih. Mohon maaf Pak, mungkin bisa foto bersama dulu. Baik. Baik, ini ada 2 slide ya. Saya slide pertama dulu. Kemudian slide kedua. Sudah selesai Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rizky, Is. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hansen. Ya sama-sama Pak Is. Kenapa nggak mau pergi? Masih pada kangen ya? Bu Yuli. Bu Yul. Silakan tamu dulu yang meninggalkan room, Bu. Saya tunggu menunggu. Bu Yuli, ini kan berarti kan ada apa? Pemasukan ya. Kita kapan nih Bu Yuli ini kita revisi atau seperti apa? Nanti kita florkan lagi intern kita atau seperti apa Bu Yuli ya? Kemana Bu Yuli udah hilang? Suaranya Bu Yuli masih di unmute. Oh iya, sorry. Opo iki pertanyaannya opo? Iku loh, ada kan kemarin menyusun kita sama-sama. Terus setelah itu sudah selesai kita.
Ini kan ada masukan Diserahkan lagi. ke Terus gimana? Oh ya itu, piye Bu Narti? Narti gimana Bu? Yang merevisi tahu Namanya sesuai masih ada Pak notulen Agus aja. Sukaca tadi. Hah? Masa sih? Masa sih? Nah itu kan. Jadi Nggak apa, nanti Saudara. tetap apa namanya dari workshop ini tadi sebenarnya saya minta semuanya masih stay tapi nggak enak ada tamu mau bilang kayak gitu karena sekalian apa namanya untuk menyiapkan perubahan kurikulum di apa kampus belajar Merdeka Belajar itu luar biasa karena tadi Bapak ada sebenarnya. Atau kita bikin aja Bu Narti bikin apa istilahnya pertemuan lagi gitu intern kita. Sekilas saja Mbak biar prodi masing-masing menyiapkan dan membaca. Kemarin saya dengan Pak Gojali ikut kegiatan itu dan luar biasa sekali ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Gelijeng. Gelijeng. Wah, gelijeng banget Mbak. Ini ITS itu yang menggunakan prodi IT-nya. Dan memang harus ada IT yang ada di universitas kita dan universitas yang dituju karena mahasiswa yang masuk harus dibuatkan akun sementara. Pokoknya riweh lah KRS-nya harus ke kita ngambil ke sana harus ke sana. Kalau nilainya 500 mahasiswa gelijeng. Terus API gimana itu ya? Boh. Malah mau nanya Mas Nadim itu udah pernah melakukan apa belum sebelumnya? Dia loh cuma pencetus ID. Jadi mungkin untuk VMTS tadi terima kasih Bapak Ibu Mbak Dara untuk workshop hari ini. Mungkin nanti selanjutnya ini Mbak kita langsung rapat aja kali ya karena tadi kan sebenarnya kita itu kenapa tadi di lingkungan karena di universitas juga seperti itu. Jadi susah kalau bahasa itu kita hilangkan langsung. Iya kan? Iya. Di Padahal UNIF kan lingkungan sosial dan lingkungan. Lingkungan itu sebenarnya kemarin kan waktu kita rapat di yang kedua itu luas maknanya. Bukan hanya lingkungan fisik, tapi memang lingkungan kerja, lingkungan apa namanya untuk yang khusus gitu ya, untuk kelompok khusus dan lain sebagainya gitu maknanya. Tapi mungkin nanti perlu dirapatkan aja Mbak Yuli. Oke, baik. Ya, karena teknis banget tadi ya. Saya susah juga kalau kita merumuskan sendiri timnya. Nanti pas salah-salah kita. Iya. Oke, nanti kita diskusikan dengan tim perumusan PMTS-nya juga. Nanti kita agendakan untuk rapat berikutnya ya, teman-teman. Mungkin rapat berikutnya bisa saja pinjam Mbak Riri kalau ada ininya. Oke. Kalau enggak beraan dengan saya. Tadi punyanya UMKT itu ternyata bisanya cuma 40 menit. Oh, kok bisa Bu? Bukannya Nggak ngerti saya. 40 menit aja, Mbak. Kuotanya, Bu. Ada tulisan 40 menit. Jadi kaget juga kita loh. Kemarin bisa kok. Punya Mbak Riri ya, Bu Narti ya. Akhirnya pakai yang ini aja. Ya wes kalau gitu terima kasih Bapak Ibu. Baik. Selalu. Besok jangan lupa ikut internasional webinarnya ya. Oke. Ya. Tolong di-share linknya ya. Ya. Terima kasih ininya. semua. Untuk link Zoom-nya mungkin di-share Mbak Riri. Untuk yang internal. Oke. Makasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin pamit semuanya. Ya, assalamualaikum.